يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه نبي محمد بكرامة نبي محمد بمعزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، نور قلوبنا يا رب، صفي قلوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا ولوالدina walimasyayikhina waliarwahina ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Yang orang tuanya sudah meninggal, ampuni segala dosanya, luaskan kuburnya, terima amal segala ibadahnya ya Allah. Allahumma adkhfi kuburihim ya Allah. Jadikan beliau-beliau tersenyum malam ini ya Allah. Kami kirimkan doa kepada beliau-beliau yang sudah meninggal ya Rabb. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah angkat derajatnya. Yang belum sholat semoga orang tuanya mau sholat ya Allah. Yang belum tertaubat semoga bertaubat ya Allah. Yang keluarganya kurang barakah semoga diberi keberkahan ya Allah. Biberkati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الفقيه القاضي محمد بن عمر الخضرامي في كتاب سيرة نبي المختار نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم ورضي الله عنكنا اللهم آمين يا رب. الباب الثامن في ذكر ما اشتمل عليه حديث الإسراء من العجائب واحتوى عليه من الإسراء والغرائب. Sengaja malam ini kita ambil tema tentang Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita lebih tahu bagaimana sejarah, bagaimana peristiwa agung perjalanan hamba yang maha mulia, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kama qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linurahu min ayatina. Al-ayah, pentingnya kita mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu bagaimana sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mohon maaf ya, terkadang ada orang yang cinta dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid Nabi, tidak ada kerugian dan tidak ada kehampaan tatkala mereka pulang dari majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menemukan dua majlis, satu majlis zikir wa satu majlis ta'lim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju majlis yang di situ ada ta'limnya. Maka penting sekali kita itu punya tariqah, kita punya manhaj, kita punya jalur yang dimana dibawa oleh guru-guru mulia kita. Di Hadramaut setiap malam Jum'ah guru mulia Sayyidul Habib Umar membaca kitab Ad-Diya'ul Lami, sebagaimana setiap malam Sabtu, malam Rabu kita baca. Kemudian setelah pengajian, setelah maulid selesai, diadakan pengajian yang dipimpin oleh beliau langsung. Ini penting karena jangan sampai melupakan yang inti. Ini loh yang pemahaman, maksudnya yang perlu saya pahamkan kepada kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang penting sekali, yakni thalabul ilmi. Thalabul ilminya ini yang penting. Nanti setelah thalabul ilmi kita akan menambah mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita berzikir, bersolawat terus, akan tetapi meninggalkan yang inti, yakni thalabul ilminya ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah ala kulli muslimatin. Dulu ada satu santri, dia semangat di dalam hadir majlis, dimanapun dia hadir. Kemudian masuk ke pondok pesantren ini, dia nol besar. Tafimillah, dia nol besar, dia ndak apa namanya, dalam pemahaman fikihnya, dalam pemahaman nahwu syarafnya nol besar. Akan tetapi dia selalu hadir di majlis-majlis. Kemudian saya panggil, ya walad, kenapa kamu kan ahli hadir ini hadir itu? Jawaban dia apa? Mungkin ribuan orang yang kayak saya, Habib, mereka semangat hadir pengajian, akan tetapi nol besar dalam fikih, nol besar dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Ini yang tidak saya inginkan. Saya tidak menginginkan itu. Yang saya harapkan muncul daripada majlis ta'lim Ribat Nurul Hidayah, mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pun pula mereka mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW. Contoh, malam Sabtu, malam Rabu kita selalu membahas fikih. Fikih sekarang sudah mendekati khatam. Kita sudah masuk bab rodok, bab nafkah, kemudian nanti sampai ke jinayah, tentang masalah hukum pidana. Nanti kita akan masuki bab itu. Dari awal kita bahas tentang kitab taharah, kemudian zakah, sholat, puasa, haji, kita runtut pengajian tersebut. Kenapa? Biar pulang dari majelis ini kita tidak hanya, mohon maaf, tanpa mengurangi ta'zim, kita semangat untuk bersolawat ala Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Nabi pun akan lebih senang apabila kita mahabbahnya didasari dengan ilmu, mengetahui ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Orang senang solawatan, orang senang kesana kesini, kemudian tatkala dia sholatnya tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Di urusan ini dia tidak tahu. Oh enggak, nama yang penting hadir pengajian. Baik, hadir pengajian, walaupun kita hadir semacam ini, kita pulang terkadang tidak mendapatkan ilmu, akan tetapi ada keberkahan. Contoh, kalian duduk, insya Allah dalam beberapa jam ini kita tidak berbuat maksiat kepada Allah. Allahumma, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala majlis yang baik. Insya Allah kita tidak dalam berbuat maksiat. Secara zahir kita tidak lagi berbuat maksiat. Dari jam 8 sampai jam 10 masalah antum duduk,
Yang biasanya mungkin kita di rumah kita menonton TV, mata kita berbuat maksiat. Kita duduk di pinggir jalan, kita lihat maksiat. Kita duduk dengan orang, kita bercengkrama, ngalor ngidul, ngetan ngulon, berbuat Ini Allah memberi kesempatan, walaupun dari jam 8 sampai jam 10 malam kita duduk. Ada keuntungan, ada kelebihan, ada kemanfaatan kita tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian walaupun kita tidak mungkin ya, naudzubillah mindzalik, semoga pulang dari sini mendapatkan ilmu semuanya, Allahumma. Duduknya kita pun sudah dipasti oleh Allah bahwa kita lagi berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bersyukur kepada Allah. Akan tetapi tiga juga ada alamat syagawah. Ada 3 alamat orang ini celaka. Dia itu dikasih ilmu, mendapatkan ilmu, akan tetapi tidak bisa mengamalkannya. Yang kedua, dikasih ilmu, mengamalkan ilmu, akan tetapi tidak ikhlas dalam amalnya. Yang ketiga, orang ini kenal dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habib, akan tetapi tidak bisa memuliakannya. Ini hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang sudah merasa dekat. Dia merasa, anak dekat dengan habib fulan, anak dekat dengan kiai fulan. Akhirnya biasa, sehat kiai, kiainya ditepuk, sehat kiai. Ini kan berarti sudah ta'zim, sudah tidak ada. Ini bahaya. Mereka dekat akan tetapi tidak bisa memuliakan. Anak biasa, habib itu biasa, anak telepon, anak akrab. Nah, ini dia dikasih Allah rezeki dekat dengan ulama, akan tetapi dia tidak bisa ta'zim kepada ulama. Nah, ini pun celaka. Naudzubillah min. Maka malam ini kita pengen betul-betul membahas satu di antara ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sejarah Rasulullah SAW, sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kalian, kita semua keluar dari majelis ini paling tidak ada beberapa sejarah lah kita tahu. Kapan itu Isra wal Mi'raj? Jangan cuma mohon maaf ya, rame-rame geruda-gerudu hanya dengan ini dengan itu. Habib Omar mengatakan orang itu sukses dalam berdakwah. Ini banyak orang salah paham. Dalam berdakwah itu suksesnya itu bukan karena banyaknya jamaah, bukan. Wah, masya Allah, Habib Fulan jamaahnya banyak, ini top, ini dakwanya berhasil. Tidak. Kesuksesan orang dalam berdakwah, mengajak orang beribadah kepada Allah, yakni tatkala pengajiannya itu mendekatkan diri kepada Allah, itu baru sukses. Kalau dikatakan sukses, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun hanya mendapatkan orang 82 orang. Itu pun bekas daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Tapi kesuksesan beliau sampai beliau masuk dalam kategori Nabi yang dijuluki ulul azmi, seorang Nabi yang betul-betul tabah dalam berdakwah kepada semua Nabi dalam bertabah. Akan tetapi ada pilihan orang yang baik, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi baik, semua Rasul baik. Jadi kedudukan majelis semakin banyak bukan berarti semakin sukses. Ini hati-hati, malah hati-hati. Maka saya kagum dengan beliau Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa. Beliau dijuluki sebagai Sultanul Qulub oleh Habib Omar, dijuluki sebagai orang yang menjaga hati. Karena berat, mohon maaf ya, saya ngomong bisaraha, tapi mohon maaf ini jangan nanti dimunculkan di media sosial. Terus terang saja, semakin banyak orang, hati kita ini semakin takut. Jangan sampai nanti muncul, jamaah saya banyak sekarang, santri saya banyak. Ini bahaya, ini paling bahaya. Maka beliau, umatnya yang begitu ribuan, menjaga hatinya, menjaga betul-betul menangis kepada Allah, betul-betul hatinya biar tidak goyang ya. Kalau mohon maaf, orang kalau cuma santrinya 10 mau sombong apa? Iya kan? Tapi kalau sudah ribuan sampai ratusan ribu, sampai seluruh Indonesia, sampai ke mancanegara, betul-betul menjaga hati beliau, sampai beliau disebut sebagai Sultanul Qulub, orang yang betul-betul menjaga hatinya. Semoga hati kita bisa terjaga, Allahumma. Jadi datangnya kita ke majelis ini semata-mata satu, li talabil ilmi, dan memuji Nabi Muhammad SAW. Memang ada media-media dakwah, ada satu cara dakwah bagaimana menarik orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu tidak ada majlis taklim yang modelnya maulid-maulid, kemudian ada pengajiannya. Dulu namanya orang kiai-kiai, masya Allah ya, kiai-kiai dulu kalau belum berani, mereka belum berani bikin majlis taklim kecuali di musola,
baca kitab Safina, baca kitab Sulamut Taufik. Kiai-kiai musola dulu lebih ampuh daripada kiai sekarang. Mereka ndak ceramah, mereka ndak punya ini, tapi mereka hanya di musola, tapi orangnya istiqomah, orangnya ngaji, sholatnya ndak tinggal. Sekarang Masya Allah banyak sekali orang-orang yang maghrur, naudzubillah min dzalik. Insya Allah duduknya kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan selalu diberikan kita hati yang terang. Allahumma sakhilul murwah. Fi dzikri istamala alaihi hadisul isra minal ajaib wahtawa alaihi minal isra wal gharaib. Jadi malam ini kita akan membahas bagaimana peristiwa agung, peristiwa yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, yakni Isra wal Mi'raj. Wa dzalika minal uruji bihi ila sidratil muntaha thumma ila qaba qausaini aw adna wa ma ra'a min ayati rabbihil kubra wal munajah war ru'yah wa imamil anbiya wa imamatil anbiya mimma akramahullahu ta'ala. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada satu kejadian-kejadian yang khawariqul lil adah, kejadian-kejadian yang bikin takjub, bikin heran, yakni di situ ada melihat ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Nabi SAW saat berjalan dengan malaikat Jibril, beliau keliling, kemudian beliau tampak ada beberapa orang di antara umat Nabi SAW. Ada yang lagi orang, Masya Allah, dia panen ya, panen padi, baru panen, di belakangnya tumbuh lagi, panen di belakangnya tumbuh lagi, terus tumbuh terus, sampai beliau bertanya, ya malaikat Jibril, man haula, siapa mereka? Mereka adalah umatmu ya Rasulullah, mereka adalah umatmu. Mereka kok sampai begitu hebatnya, nanam baru dipanen, kemudian muncul lagi. Malaikat Jibril memberikan satu gambaran bahwa mereka lah di antara umat-umatmu yang ahli bersedekah. Orang kalau ahli bersedekah, insya Allah rezekinya itu akan tumbuh terus. Maka tidak ada ceritanya orang ahli sedekah bangkrut. Masalah, wah dia mau ngrongan sih, sering sedekah akhirnya bangkrut. Tidak ada. Orang kalau sedekah akan semakin diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kalau hanya menumpuk dunia, tumpuk terus sampai tidak jelas, ditinggal mati, naudzubillah min. Di situ juga ada ru'yah. Ru'yah, mohon maaf, hati-hati di dalam memaknai ar-ru'yah. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebablasan, kadang-kadang kebablasan saking semangatnya nih cerita masalah Isra Mi'raj, langsung Nabi ketemu Allah, melihat Allah di Sidratul Muntaha di atas. Kalau sudah nyebut Nabi di Allah di atas, nanti ada Allah di bawah, nanti ada Allah di timur, barat, utara, selatan. Ngono Gusti Allah nang beduk ngair. Akhirnya punya arah. Kalau sudah punya arah, udah beda dengan kita. Kalau sudah punya arah, jadi gini ya, sesuatu itu apabila sifatnya sama, maka bisa dihukumi sama. Contoh, kita tahu kenapa kita mengatakan bahwa yang namanya langit itu makhluk, yang namanya matahari adalah makhluk. Padahal kita lahir, matahari sudah ada belum? Ada yang sudah belum lahir terus sudah ada matahari. Kita lahir sudah ada kita lahir sudah ada langit, kita lahir sudah ada bumi, kita lahir sudah ada orang tua kita. Kalau kita duluin orang tua, berarti orang tua anak kita, iya kan? Kita lahir orang tua sudah ada. Kalau sesuatunya itu sama, sifatnya sama, maka hukumnya sama. Padahal mohon maaf, Allah itu wahid, Allah itu esa, Allah itu suwiji. Matahari juga satu kan? Matahari satu, Allah satu. Terus bedanya apa? Sama-sama satu. Kecuali manusia bukan satu, miliaran. Bintang miliaran. Bulan satu, ada yang mengatakan itu kan termasuk bintang, cuma yang dinamanya matahari.
terserah. Tapi kalau kita yang namanya bumi, bulan satu, Allah juga, terus bedanya apa? Nah, kalau kita mengatakan Allah ada di atas, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj wa araja ila Sidratil Muntaha, Nabi sampai naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di Sila Qaba Qausaini aw adna, sampai tidak ada siapapun kecuali Nabi dengan Allah. Nabi berhadapan-hadapan dengan Allah, melihat Allah di atas. Nah, ini batal, ini bahasa ini. Ini bahasa batal. Bahasa batal maksudnya bahasa yang salah. Bahwa sebenarnya Allah itu tidak bertempat. Allah tidak di atas. Kalau kita ngomong di atas, nanti ada Allah di bawah. Saya posisinya di atas, Anda di bawah. Apa bedanya dengan Allah kalau nanti kayak gitu? Maka terus kita bagaimana nyebutnya? Kita mengatakan bahwa Sidratil Muntaha itu bukan tempat di atas. Kita jangan menyebutkan Allahnya di Sidratil Muntaha, akan tetapi Sidratil Muntaha tempat munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada ru'yah, akan tetapi melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bila makan, bila zaman, tanpa butuh waktu dan tanpa butuh tempat. Ini perlu. Jangan sampai menerangkan Isra Mi'raj sampai menggiring orang untuk berbuat musyrik, menggambarkan orang untuk berbuat musyrik, sampai ngomong di atas, kan bahaya. Nanti sebagaimana pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas uncang-uncang nang dhuwur langit. Kayak medang uncang-uncang. Jadi salah paham ini, maka perlu kita luruskan ya. Qala al-Qadiyat wa kana qabla al-hijrah bisanah. Kapan peristiwa Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj di sini dikatakan 1 tahun sebelum hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun beliau ada di kota Mekah. 10 tahun ada di kota Madinah. Umurnya Nabi Muhammad 63 tahun. Ini enak nanti kalau kalian itu paham sejarah Isra Mi'raj, tidak bingung kalau di kampung ada Isra Mi'raj. Oh iya, tahu sejarah kapan itu Isra wal Mi'raj. Qultu lam yattafiq al-ulama ala dhabt tarikh al-Isra, walakin thabitu alladhi dhahara lana ba'da an-nadhari fi ar-riwayah anna hadath al-Isra waqa'a mutaakhiran lianna Khadijah radhiyallahu anha tuwfiyat fi Ramadan minas sanah al-ashirata minas sanati al-ashirati lin nubuwah ala sahih. Jadi gini, ulama ahli sejarah tidak ada kesepakatan, tidak ada satu kata kapan secara pasti peristiwa Isra wal Mi'raj. Cuma kita sering mengetahui bahwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Di sini tidak ada kepastian sebenarnya kapan terjadi. Cuma yang pasti, yang ulama sepakat, Isra Mi'raj itu terjadi akhir-akhir saat-saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Kenapa? Gini, sebab dilihat daripada meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah itu meninggal di bulan Ramadan tahun ke-10 minan nubuwah. Artinya 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Berarti Sayyidatina Khadijah meninggal itu waktu Kanjeng Nabi umur 50 tahun. Umur 50 tahun, berarti kira-kira Sayyidina Khadijah waktu itu, selisih Sayyidina Khadijah dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nikah umur berapa? 25 tahun, menikah dengan Sayyidina Khadijah umur 40 tahun. 40 dikurangi 25 berapa? 15 50 ditambah 15 berapa?
65. Berarti bisa ditemu Sayyidah Khadijah itu meninggal umur 65 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu umur 53 tahun. Sayyidah Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah bulan Ramadan. Dan waktu Sayyidatina Khadijah meninggal itu belum ada kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Kalau melihat semacam itu berarti diwajibkan. Ulama juga sepakat sholat itu diwajibkan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sepakat ulama, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, kemudian muncul kewajiban tentang puasa, tentang sholat. Nah ini sepakat. Di sini dikatakan walakinnal ulama muttafaqun ala inna Isra wal Mi'raj kana ikraman minallah ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj, ulama berpendapat ini untuk memuliakan Nabi Muhammad. Mohon maaf, kadang-kadang kita sudah ketemu dengan orang besar aja kita sudah termasuk sudah Masya Allah, ente bisa ketemu ini, bisa ketemu itu. Nah apalagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ketemu makhluk, akan tetapi bertemu dengan Zatullah, melihat Zatullah, bukan fil jannah loh, atau bukan fil manam. Sebagian ulama berpendapat kalau fil manam tidur. Pernah, walaupun ini jadi perdebatan sengit, apakah mungkin orang mimpi bertemu Allah? Waktu saya dulu di Darul Hadis, kalau nggak salah Samahatul Habib Abdurrahman Ibn Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, beliau punya ibarat tentang orang-orang ulama-ulama yang bisa ngimpi ketemu Allah. Kalau ngimpi itu bukan secara dzatiyah, kalau dzatiyah nggak bisa. Di alam dunia tidak mungkin orang bisa bertemu dengan Allah illa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau fil jannah, na'am, jangankan kita, iblis loh, iblis itu waktu di surganya Allah bisa melihat Allah. Sampai dalam kitab Tanwirul Qulub lil Imam Ghazali, di antara kehebatan iblis, iblis itu dijuluki syahidullah. Apa syahidullah? Makhluk yang pernah melihat Allah, tapi bukan di surga. Kalau di surga sudah permasalahannya sudah beda. Kalau di surga Nabi Allah Adam bisa melihat Allah, tapi kalau sudah di alam dunia tidak ada. Nabi Allah Musa alaihissalam walaupun dijuluki kalimullah, manusia nabi yang bisa berbicara dengan Allah, akan tetapi tidak bisa melihat Zatullah. Ini kemuliaan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasliyatan wa ta'widan amma laqiyahu fit Taif minal adza. Ingat, peristiwa Isra wal Mi'raj diruntut peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Di antaranya meninggalnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, meninggalnya Sayyidina Abi Talib radhiyallahu anhu. Walaupun orang pada membicarakan tentang imanu Abi Talib, abuh daripada Ali bin Abi Talib, akan tetapi ada kitab tentang pernyataan-pernyataan daripada Al-Imam Ali tentang wafat dan iman Islamnya Sayyidina Abi Talib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sejarah, jangankan Sayyidina Ali bin Abi Talib, ustadz-ustadz sekarang mereka begitu kurang ajarnya sampai berani bukan hanya mengkafirkan Sayyidina Abi Talib, mengkafirkan abah wa ummu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kurang ajar, ini sudah kebablasan mereka, sudah terlalu parah mereka ini. Hatinya betul-betul busuk sampai mengatakan orang tua Nabi Muhammad dalam keadaan masuk nerakanya. Coba mohon maaf, ada orang ngomong kalian deh, bapaknya ente sama ibu ente neraka, coba jengkel enggak?
Jengkel kita, tidak terima. Walaupun bapaknya ahli maksiat sekalipun, diomongin ahli neraka tidak bakalan terima. Nabi Muhammad SAW juga punya sifat basyariah, punya sifat seperti manusia. Jangankan abahnya, paman-pamannya yang Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu orang-orang yang lepas daripada ajaran Nabi Muhammad. Akan tetapi secara basyariah itu keluarga Nabi Muhammad. La as'alukum ajra illa al-mawaddata lil qurba. Jangan usah tentang pahala, tapi bagaimana cinta kepada qarabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ba'dul ulama ada yang tidak berani baca Tabbat, walaupun binasil Quran jelas Abu Lahab itu orang yang dicela oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Akan tetapi Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap fakta lebih tidak bisa. Cuma ini bicara hati loh, bicara apa ya? Bicara akhlak. Contohlah, sampean punya paman maling, pamannya maling, wah wis gentok lah, maling ora tahu sembayang, terus ketemu sampean, pamannya maling, itu dia tetap ya walaupun maling buat apa, itu paman saya. Jadi begitupun pula akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Sampai yang melakukan, mohon maaf ya, sampai ada orang yang membunuh Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain itu cucu Nabi Muhammad yang selalu dicium lehernya oleh Nabi Muhammad. Kenapa dicium lehernya? Karena beliau tahu lehernya akan dipenggal oleh umatnya sendiri. Sayyidina Husain selalu dicium bibirnya. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan, beliau itu akan meninggal diracun oleh umatnya Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang segitunya Nabi Muhammad SAW, tidak ahlus sunnah wal jamaah, yang segitunya membunuh cucu Rasulullah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah tetap mengatakan, wa ma jara bainas sahabi nasqutu anhum bil istihadi nathbutu. Mereka punya istihad sendiri-sendiri, kita tidak boleh menghukumi mereka. Apalagi orang-orang yang punya qarabah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal jelas mereka binasil Quran. Akan tetapi ayah dan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sehina itu. Mereka mengatakan bahwa abi finnar, orang tua saya juga di neraka. Kita tidak serta-merta mengambil hadis itu dan punya kesimpulan orang tua Nabi Muhammad masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa tasliyatan wa ta'widhan amma laqiyahu fi Taif minal adza. Kita tahu sejarah, dan kalaupun belum tahu, malam ini kita tahu. Allahumma, Taif itu dari Mekah antara 80 km, ya kira-kira ke sini Purwokerto lah. Artinya dua marhalah. Kalau dua marhalah kan 82 km. Ada yang 80, ada yang 100. Saya pernah bertanya kepada seorang sopir. Waktu itu kami sama istri waktu mau umrah yang terakhir, saya naik mobil, naik taksi, kemudian bersama dengan istri saya minta pulang pergi Tan'im. Saya bertanya sama dia, kalaunya saya bertanya dengan orang di Mekah, masafah ba'ida wala ila Taif, la yumkin 80 kilo, antara 80 km atau 100 km. Artinya perjalanan yang lumayan jauh. Baginda Rasulullah SAW setelah abah aminnya meninggal, pamannya Sayyidah Khadijah meninggal, susah. Maka Rasulullah zaman itu dikatakan sebagai amul huzni, hari kesusahan. Kalau kita sekarang menyebutkan hari berkabung nasional. Kalau ada orang dibom atau apa, kan kita semuanya merasa susah. Jangankan istri dan paman Nabi, sampai kalau ada ulama meninggal saja kita harus susah. Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak susah dengan meninggalnya orang alim, kita termasuk orang yang punya hati munafik. Apalagi tatkala Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istri yang tercintanya dan paman yang selalu membela Nabi Muhammad SAW. Begitupun pula rentetan demi rentetan peristiwa kaju Nabi Dugitong Taif sama Sayyidina Zaid membawa dakwah, misi dakwah. Mohon maaf ya, orang zaman sekarang, malah ada satu ulama dari Jawa Timur, orang zaman sekarang kalau dakwah terus masih, mohon maaf, masih minta
jemputan yang mewah, masih minta bisyaro yang besar, harus pakai persekot, harus pakai DP, jangan ngaku dakwah. Jangan ngaku dakwah. Malu kalau ngaku dakwah. Saya mau berdakwah ke Papua masalan. Terus, Kiai gimana, sudah berangkat? Ntar dulu dong, kan rekeningnya belum penuh. Kalau rekeningnya sudah penuh, baru separuh. Kalau belum separuh belum full, saya tidak berangkat. Di Tegal ada satu panitia cerita dengan saya, dainya ini ada di hotel di kota Tegal. Setelah di hotel, acara sudah hampir sudah tinggal menunggu dainya ini. Penceramahnya ditelepon, Ustadz gimana Ustadz, kok belum datang ke lokasi? Ini rekeningnya baru 20 juta. Kan jatahnya 40 juta. Kalau sudah penuh berangkat. Ini ngaku-ngaku dai, ngaku-ngaku seorang penyebar agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Gimana? Memang betul dengan alasan, kalau kayak gitu itu nggak mau menghormatin ulama. Kalau kita pengen dihormatin, kita juga harus menghormatin. Jadi kalau orang sampai kayak gitu, naudzubillah min. Cuma anehnya manusia zaman sekarang yang kayak gitu rame. Wow, gaya yang ceramah dari ibu kota, artis lagi, artis ceramah, artis joget, sudah nggak usah cerah. Ini banyak kejadian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidil Habib Umar waktu menceritakan cerita Taif, Umar menangis. Beliau menangis. Beliau sampai ngomong, kita ini dakwah apa ini, kita makan enak. Habib Umar loh, orang yang dari pagi sampai jam 11 malam, waktunya barokah. Dari pagi ba'da sholatus subuh, beliau sudah duduknya beliau tidak kurang berapa puluh orang mengelilingi beliau sampai jam 11 malam. Itu saja beliau waktu makan beliau mikir, ya Allah, kita makan enak kayak gini, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdakwah, dilemparin pakai batu, keluar darah. Kita mau keluar berdakwah, ya Allah, pilih-pilih kadang-kadang. Naudzubillah min dzalik. Kita hendak, kecuali memang ada orang-orang yang kadang-kadang ada kurang ajar. Masalah dia tidak mau takdim dengan ulama, datang jauh-jauh ke sana. Kita juga menyempatkan waktu sampai sana, kayak kita yang butuh. Mana panitianya, plonga dia. Maka kalau kalian jadi panitia, ya mohon maaf, kalau kalian jadi panitia pengajian, itu kalau kiainya habis terakhir, dituntun sampai ke mobil. Kebanyakan enggak. Panitia ini udah sibuk sendiri, kiainya sudah ceramah, perasaan sudah dapat kiainya, udah ceramah, udah bubar, kiainya pulang sendiri. Kadang-kadang kalau kiainya ada bawa mobil, bingung, jemput siapa aku? Terus nganterna siapa? Melas kan? Kasihan mereka. Sampai pan balik, bingung simpan nganterna. Maka saya paling protes kalau ada orang kuliah subuh jemput kiai, umurnya sudah 50, pakai motor. Subuh-subuh pengajian, masalah kiai dari Tegalwangi, pengajian ke Benjaran, malam subuh. Udah kiai, kalau bisa kiai sholat subuh di musola sana. Iya wis ora apa-apa. Kiai ini nganggo Sorbon tutup, nganggo motor, tanggung kiai ngebut ya. Ya Allah, sampai musola kiai ini kati seno. Ya, karena tidak suka, malah saya sering protes gitu. Kalau mau jemput yang mewah sekalian, jangan menggunakan motor, ya Allah. Nah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah sampai ke negeri Taif. Wa amma ashabu min al-husn ala wafati Khadijah wa ala wafati ammi Abi Talib alladzaina bama baina wafatihima 3 ayyam. Rasulullah susah, satu minggu ketinggalan 2 orang. Ditinggal 2 orang. Sayyidatina Khadijah pertama, Sayyidina pamannya Rasulullah, 3 harinya istrinya, coba telung dina. Memang mohon maaf ya, apalagi ya 1 orang saja ditinggal. Contoh Buya ini lagi sudah ditinggal ibu ya, ditinggal umi. Maka beliau selalu wanti-wanti sama kalian yang masih utuh orang tuanya, dijaga. Kalau sudah meninggal mau apa coba kita pengen pengen manja-manjaan depan ibu, pengen bangga di hadapan orang tua, sudah tidak ada. Susah, hati itu susah. Waktu pertama meninggal perasaan biasa toh. Buya sedikit tegar melihat, karena Buya lihat bagaimana meninggalnya umi dalam keadaan sakaratul mautnya, bagaimana napas itu, roh itu keluar. Buya lihat bagaimana wajahnya. Buya merasa tenang, ya Allah, alhamdulillah meninggal dalam keadaan nikmat yang kayak gini, kayak orang tidur.
Tapi setelah beberapa bulan kayak gini, kadang-kadang cuma melongo tok dewekan. Umi biasa jagung nangkana ya. Biasa kita curhat, jagung manja di hadapan beliau. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi tatkala Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Khadijah meninggal dan Sayyidina Abi Thalib ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah itu dilemparin sama orang-orang kafir. Dakwah ini tidak dijemput, tidak di apa. Kita kalau udah dijemput tidak mau datang. Berangkat ke sana bukan ahlan wa sahlan. Wah, kiai sekarang, ustaz sekarang baru masuk gangnya aja terbangan. Tolong Badru, ya Allah, kayak pengantin. Wah, Salomon. Tak ciliknya salaman sampai ping telu. Bolak balik bocah kimaning. Jadi masya Allah ya, orang ini gimana? Maka kita kadang-kadang ya Allah, apalagi kadang-kadang makanya orang itu kalau ya punya trik lah, kalau paling enggak maka Buya itu sengaja beli mobil yang rada cakep. Biar apa? Biar satu enggak merepotkan, datang dengan mobil sendiri, pulang dengan mobil sendiri, dan enggak perlu kadang-kadang ada yang hitung-hitungan. Ya bisa, nanti saya bawa mobil ya. Kalau bawa mobil nanti ada ongkos mobil. Mobil itu bensinnya 250 sama supirnya. Terus dari sana ya 750. Nah terus kalian mau ngasih berapa terserah, 2 juta juga enggak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kayak gitu disebut ulama lagi. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Semoga diampuni dosanya oleh Allah, dan kita semoga hati kita diberi keberkahan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ay fi sanah ats-tsaniyah al-'ashar. Ay thumma qala ba'duhum fi Ramadan wa qala an-Nawawi fi Radha fi Rajab. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ulama sebagian ulama mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Imam Nawawi dalam kitab Radha sepakat mengatakan dalam bulan Rajab. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya 45 menit itu sedikit waktu untuk taklim. Tadi jam 9:04, selesai jam 10. Ini waktu sedikit untuk taklim, tapi yang penting istiqomah ya. Yang penting istiqomah 45 menit. 45 menit kita untuk maulidan, setengah 9 sampai jam 9:04 kita mauludan, berzikir kepada Allah. Dari jam 8 kurang 1/4 sampai tengah 9 kita baca Ratibul Atas, kita baca Aqidatul Awam, baca sholawat. Semoga walaupun sedikit waktu, jam 8 2 jam, tapi insya Allah barokah. Ada zikirnya, ada sholawatannya, dan juga ada mendapatkan ilmu. Maka aneh apabila ada orang muludan kalau sudah ceramahnya datang pada pulang semua. Ini aneh, ini orang mau apa? Kalau tidak mau ngaji, naudzubillah min dzalik. Insyaallah khair semua ya. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah dan hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha